memotong yang paling penting, ngetok yang paling penting itu ngetok memori dendam. Anda pernah berselisih dengan seseorang yang lampau, pernah bentrok dengan seseorang. Iya, dalam hidup ini, dalam kehidupan sosial ini semua orang pernah begitu. Tidak cocok, kemudian bentrok, kemudian berselisih. Dan Anda menganggap dia menjahati Anda, ya. Tetapi itu sudah lewat. Anda merasa benar, merasa dikorbankan. Dia jahat-jahat sekali. Tapi kalau Anda yang menjadi korban, itu akibat karma Anda berbuah. Kalau bukan akibat karma Anda, tidak akan datang pada Anda. Tidak ada jawaban lain. Karena itu, terima. Dan sudah lewat. Kalau Anda tidak bisa ngetok, tidak bisa memotong memori dendam yang lewat, yang sudah lewat, Anda dipenjara oleh ingatan dendam. Saddha thanang, sila thanang, hiri otapiyang thanang, sutta thananca, caguca, panyawe satanang thananti. Sangga yang sangat saya hormati, para pandita, para ibu, bapak sekalian dan saudara-saudara yang berbahagia. Para biku baru selesai menjalani masa wasa 3 bulan. Setelah itu 1 bulan penuh, umat di mana-mana hampir tidak ada yang ingin ketinggalan untuk mempersembahkan sanggadana. Katina dana berbeda dengan persembahan pada hari-hari yang lain. Katina dana adalah sekali dalam 1 tahun umat, para upasaka upasika mempersembahkan dana kepada sangga. Persembahan utama pada saat Katina kala atau ciwara masa, waktu Katina atau bulan jubah adalah jubah yang lazimnya disertai dengan kebutuhan-kebutuhan para biku lainnya. Persembahan pada bulan Katina disebut dengan Sanggadana Katina karena persembahan di bulan Katina tidak ditujukan kepada pribadi-pribadi para biku. Dimanapun para biku menerima dana persembahan saudara, ibu bapak sekalian, para biku mewakili sangga. Apakah ibu, bapak dan saudara mempersembahkan dana di sebelah kanan, di sebelah kiri atau di luar? Sama saja. Tidak harus mempersembahkan dana di bagian tertentu. Bahkan dana yang dipersembahkan mungkin di Lasem, di Pekalongan, di
di Salatiga, di Mendut, di Tegal, di Solo, di Jakarta atau di provinsi lain, sama saja. Dana yang ibu bapak persembahkan itu ditujukan kepada sangga, bukan kepada pribadi para biku tertentu. Itulah yang disebut sangga dana pada bulan atau pada masa Katina. Persembahan utama adalah jubah dengan kebutuhan lainnya, kebutuhan para biku yang disebut 4 macam kebutuhan. Selain jubah yaitu makanan, tempat tinggal, atau alat-alat untuk merenovasi tempat tinggal, dan obat-obatan di kala sakit. 4 kebutuhan pokok inilah yang ibu bapak persembahkan kepada sangga, bukan yang lain. Tetapi karena ibu, bapak, dan saudara tidak bisa mempersiapkan sendiri keempat-empatnya, sering ibu, bapak, dan saudara menggantikan persembahan 1 pacaya atau 4 kebutuhan itu berupa pacaya atau uang. Tetapi ibu, bapak, dan saudara tidak boleh berpikir saya memberikan uang kepada Bante. Pikiran atau niat ibu, bapak, dan saudara haruslah saya mempersembahkan 4 kebutuhan untuk para Bante, yaitu jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Uang ini hanya mewakili 4 kebutuhan untuk para Bante semua. Anda tidak boleh berpikir saya memberikan uang kepada Bante, karena para biku tidak melakukan kegiatan jual beli, tidak memerlukan uang. Pawarana yang ibu bapak berikan berupa pacaya semata-mata untuk 4 kebutuhan para biku. Sekarang ditambah dengan transportasi, pendidikan, dan juga membantu wihara-wihara di daerah-daerah yang rusak, yang mereka tidak mampu untuk merenovasi sendiri. Semua persembahan dana yang ibu bapak persembahkan digunakan oleh sangga dengan keputusan, dengan kesepakatan, dengan ketentuan sangga, demi manfaat yang sebesar-besarnya untuk sangga dan untuk segenap umat Buddha. Kami perlu menjelaskan ini dari tahun ke tahun, supaya umat Buddha dan juga generasi yang baru mengerti apa yang disebut dengan sangga dana, dan untuk apa sangga dana itu yang utamanya dipersembahkan pada bulan atau pada masa Katina. Ibu, bapak, dan saudara, sekarang tiba waktunya saya menguraikan dhamma dengan permintaan ibu, bapak, dan saudara bisa memperhatikan dengan baik. Tidak berbicara dengan kanan atau kiri, tetapi juga tidak berbicara dengan handphone. Berbicara dengan teman dengan handphone tidak ada batas waktunya, tetapi mendengarkan dhamma secara langsung tidak setiap hari. Ibu, bapak, dan saudara, ada 7 kekayaan mulia yang ditunjukkan oleh Guru Agung kita
Dalam bahasa Pali disebut Arya Dhana. Dhana ditulis dengan D-H-A-N-A, artinya kekayaan. Tidak sama dengan dana D-A-N-A yang artinya memberi. Mungkin dhana kekayaan itu yang menjadi bahasa daerah di Jawa ini dono kekayaan. Saya ingin menggunakan kalimat-kalimat sederhana supaya mudah dimengerti. Oleh karena itu perhatikan dengan baik. Ada seseorang yang senang dulu terhadap agama Buddha. Senang dulu. Senang karena mungkin keluarganya Buddhis. Senang karena mungkin melihat Buddha Rupang, arca Buddha yang wajahnya tenang. Senang terhadap agama Buddha. Senang karena mungkin bergaul dengan para biku yang penuh dengan kasih sayang, yang memberikan perhatian kepada saudara. Senang karena mungkin melihat wiharanya bagus, tetapi juga bersih, tidak sampah berserakan di mana-mana. Senang itu adalah faktor awal dari saddha, keyakinan. Saudara-saudara kita umat beragama lain menerjemahkan faith, keyakinan ini dengan iman. Senang terhadap agama Buddha, menyenangi agama Buddha adalah faktor, salah satu faktor dari keyakinan, dari iman terhadap agama Buddha. Dari senang itulah seseorang kemudian ingin tahu, ingin tahu, ingin tahu. Ingin belajar, belajar, belajar. Mencari tahu lebih dalam apa sesungguhnya ajaran agama Buddha ini. Ingin tahu, ingin tahu, ingin belajar. Ingin mengerti lebih dalam, lebih luas. Itulah yang disebut dengan bahu sutta atau bahu saja. Kekayaan mulia yang kedua, belajar. Tetapi ada sebaliknya. Seseorang ingin tahu dulu, mau tahu dulu, belajar dulu. Tidak menyenangi dulu, tetapi belajar dulu. Ingin tahu dulu apa toh sebenarnya ajaran agama Buddha ini. Lewat bermacam-macam cara. Apakah bertanya, apakah membaca buku, apakah lewat YouTube, belajar. Kemudian dari belajar itulah saya suka terhadap agama Buddha. Saya senang agama Buddha, saya menerima, saya ingin menerima ajaran agama Buddha. Dari belajar dulu kemudian timbul rasa senang, ingin menerima ajaran agama Buddha. Yang pertama senang dulu, kemudian ingin belajar, ingin tahu lebih dalam. Ini adalah dua kekayaan mulia. Menerima dan belajar, atau belajar kemudian menerima. Kalau hanya menyenangi, hanya menerima saja bagaimana Bante? Suka, pokoknya aku sukalah dengan agama Buddha. Tetapi tidak mau belajar. Itu adalah keyakinan, iman yang membuta, rapuh, mudah luntur. Tetapi kalau orang mau belajar, mau tahu, hanya mau tahu, tidak ada keinginan untuk menerima agama Buddha,
Dia belajar hanya untuk menambah pengetahuan. Dia tidak mempunyai keyakinan terhadap agama Buddha. Tetapi kalau seseorang menerima Buddha Dhamma dan kemudian belajar, terus belajar, atau sebaliknya seseorang yang belajar ingin tahu ajaran Guru Agung Buddha Gautama, kemudian ingin menerima ajaran Buddha Gautama, itu adalah dua unsur keyakinan. Tetapi tidak cukup. Saddha, keyakinan atau iman dalam agama Buddha harus mempunyai unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga adalah yang diterima, disenangi dan diyakini itu haruslah bisa mengubah perilakunya yang buruk menjadi baik. Ada transformasi. Kalau senang agama Buddha, membanggakan agama Buddha, bisa menjelaskan agama Buddha dengan jelas. Parita bisa di rumah punya altar, tetapi tidak ada perubahan dalam perilakunya. Yang dulu marah ya sekarang sami mawon. Yang suka menipu-nipu ya tidak pernah berhenti. Yang suka janji-janji kosong ya terus begitu. Apa gunanya saudara mempunyai keyakinan terhadap agama Buddha? Tidak ada transformasi, tidak ada perubahan, perbaikan, tidak ada. Sejak dulu sampai sekarang sami mawon. Yang saudara pelajari itu hanya informasi. Mendengar khotbah, mendengar ceramah seperti menerima informasi, karena tidak ada transformasi. Transformasi itu perubahan mental. Di rumah yang suka ngamuk ya ngamuk, yang cedil ya cedil, dan lain-lain dan lain-lain. Tidak ada perubahan. Oleh karena itu keyakinan menurut Asangga, seorang pujangga Buddhis besar, adalah belajar, samaditi, mengerti, tidak membabi buta. Dalam ilmu pendidikan modern disebut kognitif, kognisi. Tetapi tidak hanya belajar, menerima yang dipelajari itu, affection atau afektif. Tetapi tidak hanya itu, ada niat untuk melaksanakan yang dipelajari supaya ada perubahan ke arah yang lebih baik. 3 hal. Baru keimanan, keyakinan Anda berguna. Kalau Anda beragama tidak terjadi perubahan apa-apa, keberagamaan Anda tidak ada gunanya. Sia-sia. Beragama hanya untuk hiburan spiritual. Kumpul-kumpul, makan-makan, ketemu teman-teman, tidak lebih. Tidak ada transformasi. Bante, kalau terjadi transformasi, terjadi perubahan. Perubahan apa yang paling tampak? Transformasi atau perubahan yang paling tampak adalah berhenti berbuat buruk. Jangan berbuat jahat. Tetapi Bante Guru Agung Buddha Gautama kan juga mengajarkan banyak berbuat baik. Iya, saya boleh mengatakan nanti dulu. Loh, bagaimana Bante? Iya, jangan berbuat buruk, berhenti berbuat jahat, harus nomor 1. Pertama, utama. Karena keburukan itu merugikan orang lain dan menghancurkan Anda sendiri. Hukum karma itu universal, berlaku untuk siapa saja, meskipun bukan umat Buddha.
Kalau Anda tidak bisa menolong orang lain, tidak bisa berbaik-baik kepada orang lain, tidak bisa membantu orang lain, tidak apa-apa. Tetapi jangan berbuat buruk karena keburukan. Ini termasuk keburukan apa tidak? Yang menjaga sound system jangan terlalu aktif. Nanti seperti di Asada Agung tuh, yang menjaga sound system itu rajin sekali. Waktu ketua panitia memberikan sambutan, di tengah-tengah sambutannya muncul lagu Indonesia Raya. Karena tangannya ini aktif. Kalau sudah baik ya, saya lanjutkan. Kalau Anda tidak bisa membantu orang lain, tidak bisa menolong orang lain, Bante saya ini berbuat baik belum mampu, enggak apa-apalah, bahasa anak muda gitu, enggak apa-apalah. Tetapi jangan mengganggu orang lain. Jangan berbuat buruk, apalagi kejahatan. Karena keburukan itu akibatnya double, merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Kebaikan juga akibatnya double, bermanfaat untuk orang lain, berguna untuk diri sendiri. Tetapi kalau belum mampu berbuat baik, tidak apa. Yang penting jangan berbuat buruk. Karena keburukan menghancurkan orang lain, menghancurkan dirinya. Jangan ditawar. Tidak mampu berbuat baik, Bante belum mampu, boleh ditawar. Tetapi jangan berbuat buruk, tidak boleh ditawar. Kalau Anda tidak ingin menderita, keburukan termasuk sumber penderitaan. Tetapi sulit, Bante, kadang-kadang menjaga sila tidak berbuat buruk itu sulit. Mengapa sulit? Ya, karena keburukan itu juga memberikan kenikmatan. Hasil mencuri, hasil korupsi, hasil menipu, melenyapkan mereka yang tidak disenangi itu memberikan kenikmatan. Tidak ingat resikonya. Mengendalikan diri menjaga sila adalah kekayaan Arya yang ketiga. Sekarang kekayaan Arya yang keempat dan kelima. Malu berbuat buruk dan sadar akan akibat dari perbuatan buruk. Kalau ibu bapak dan saudara punya malu berbuat buruk, tahu akibatnya, tidak akan tertarik berbuat buruk. Tapi kalau tidak punya malu, apa saja bisa dilakukan. Ada seorang ibu datang kepada saya di Mendut mengatakan suaminya ini selingkuh. Tapi yang bisa selingkuh ya nggak hanya suami, istri juga bisa. Sangat menderita, anaknya sudah besar-besar, anaknya 3. Seperti ibu ini seperti putus asa. Saya katakan kepada ibu ini, cobalah tanya kepada suami Anda. Bagaimana perasaan pikiran suami Anda kalau istrinya selingkuh? Bagaimana perasaan dia? Ambil tempat duduk cepat-cepat supaya saya bisa melanjutkan khotbah. Karena khotbah harus cepat selesai, tidak boleh panjang-panjang. Dan tidak omong-omong sendiri. Silahkan duduk di situ. Istri ini ikut nasihat saya. Dan dia bertanya kepada suaminya,
Cobalah kamu pikir kalau istrimu selingkuh bagaimana? Apa jawaban suaminya? Oh, kalau kamu mau selingkuh seperti saya, boleh, saya izinkan. Aduh, seperti apa keluarga ini kemudian? Anak-anaknya akan melihat, anak-anaknya akan sedih sekarang. Tetapi nanti kalau anak-anaknya sudah berkeluarga, kemudian menghadapi masalah, bisa mencontoh perilaku ayahnya loh. Dulu ayah saya juga begitu kok. Hati-hati. Orang tua tidak hanya mewariskan deposito, tidak hanya mewariskan harta, tetapi orang tua juga mewariskan perilaku kepada anak-anaknya. Sudahkah Anda berpikir begitu? Legasi tinggalan orang tua itu tidak hanya materi tetapi perilaku juga. Kalau orang tua punya malu, hiri, takut akibatnya kemudian untuk anak-anaknya otapa, dia tidak akan melakukan yang buruk. Beberapa hari yang lalu kalau ibu bapak suka membaca koran, melihat televisi, peperangan di mana-mana, kekejaman, pembunuhan. Ada pertanyaan, siapa yang bisa menyelamatkan dunia ini? Menurut Dhamma, yang bisa menyelamatkan dunia ini adalah hiri dan otapa, malu berbuat yang buruk, berbuat jahat, dan sadar atau takut akan akibatnya. Kalau para pemimpin-pemimpin besar punya hiri dan otapa, dia bisa menyelamatkan dunia. Tapi kalau para pemimpin tidak mempunyai malu dan takut akan kejahatan, para pemimpin justru akan menghancurkan dunia. Saya membaca sebulan yang lalu di satu koran nasional. Kalau tidak salah tanggal 18 September, saya catat tanggalnya supaya cerita ini tidak dianggap ngarang. Ini betul-betul terjadi. Di Gunung Kelut itu ada alat untuk memantau kalau gunungnya ini akan meletus. Ada asap, kemudian kawahnya mendidih, supaya rakyat bisa siap-siap. Alat pemantau gunung berapi itu dicuri. Apakah pencuri tidak berpikir ini akibatnya berbahaya? Kalau tiba-tiba gunungnya meletus, tidak ada detektor yang bisa mendeteksi karena dicuri. Di koran itu di pojok kanan bawah ada komentar. Di sini apa toh yang nggak dicuri? Komentar yang satir. Di sini apa toh yang nggak dicuri? Tidak ada malu. Kemudian saya ngomong, alat mendeteksi gunung Merapi kok dicuri itu sebetulnya untuk apa toh? Untuk dipasang di rumah, Bante. Kalau ditinggal pergi, nanti di rumahnya ada yang meletus, kan bisa dideteksi dari jauh. Kalau Anda punya rasa malu berbuat buruk dan sadar akan akibatnya, Anda mempunyai kekayaan Arya 2 macam. Saya sudah menjelaskan 5 kekayaan Arya Dhana, 5 kekayaan mulia. Belajar, punya keyakinan, tidak berbuat buruk, sila, punya rasa malu berbuat buruk, dan takut akan akibat keburukan. Sekarang kekayaan yang ke-6 dan ke-7. Kekayaan yang ke-6 adalah caga. Caga tidak sama dengan dana biasa. Caga dalam arti yang lebih dalam adalah bisa memutus ikatan terhadap apa yang dianggap menjadi miliknya untuk kepentingan kebaikan. Caga adalah memberi
untuk memutus, membersihkan kotoran batin supaya batin ini bersih, bebas dari penderitaan dan hidup bahagia. Apa tidak boleh Bante berbuat baik berdana dengan pamrih? Boleh sih boleh, kan tadi dijelaskan di Kanda Sutta, boleh sih boleh. Tetapi berdana dengan tujuan itu kelas rendah. Kalau Anda ingin berdana dengan kelas tinggi, berdanalah saya berdana ini untuk membersihkan kotoran batin supaya saya tidak menderita dan mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Sudah, nggak usah dirinci. Saya berdana, saya meditasi, saya menjalankan sila supaya bisa beli Innova Scenic, supaya bisa beli rumah kecil, supaya nanti anak-anak jodohnya gampang, supaya nanti macam-macam. Nggak usah dirinci. Saya berdana berbuat baik supaya kotoran batin bersih, batin saya bersih, supaya bebas dari penderitaan, mencapai kebahagiaan tertinggi. Cukup. 3 hal ini tidak mengotori batin Anda. Tidak usah dirinci, ingin ini, ingin itu. Itulah jaga, mampu memotong ikatan. Kalau Anda bisa memotong ikatan, Anda bisa membersihkan kotoran batin. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi ada jaga yang terpenting. Tidak hanya memberi dengan rela, dengan tanpa pamrih yang kasar. Memotong yang paling penting, ngetok yang paling penting itu ngetok memori dendam. Anda pernah berselisih dengan seseorang yang lampau, pernah bentrok dengan seseorang. Iya, dalam hidup ini, dalam kehidupan sosial ini, semua orang pernah begitu. Tidak cocok, kemudian bentrok, kemudian berselisih, dan Anda menganggap dia menjahati Anda, ya. Tetapi itu sudah lewat. Anda merasa benar, merasa dikorbankan, dia jahat sekali. Tapi kalau Anda yang menjadi korban, itu akibat karma Anda berbuah. Kalau bukan akibat karma Anda, tidak akan datang pada Anda. Tidak ada jawaban lain. Karena itu, terima. Dan sudah lewat. Kalau Anda tidak bisa ngetok, tidak bisa memotong memori dendam yang lewat, yang sudah lewat, Anda dipenjara oleh ingatan dendam. Anda akan sangat menderita. Kapan mau dibuang? Apa dibawa sampai nanti menutup mata? Peristiwa sudah lewat, tetapi dendam Anda itu Anda pegang terus, Anda simpan terus, dan selalu teringat. Suatu saat teringat, maka kebencian bertambah. Buang itu, potong itu, ketok itu. Itulah jaga. Alasan yang utama, peristiwa sudah lewat. Alasan yang kedua, Anda dijahati, dizolimi, dijadikan korban karena akibat karma Anda sendiri yang berbuah. Lewat, buang itu. Tetapi tidak mungkin Bante melupakan, ya, tidak mungkin melupakan kecuali saudara kena Alzheimer, pikun. Dengan anaknya sendiri juga lupa. Tidak mungkin dilupakan, tetapi disadari bahwa itu sudah lewat. Dan yang saya terima itu akibat karma saya sendiri. Supaya memori itu tidak memancing kebencian kita. Itulah jaga.
Yang terakhir, panyawe satanang danang. Yang ketujuh, yang menjadi ketujuh dari kekayaan Arya adalah panya. Sudah dijelaskan sedikit di depan. Panya kebijaksanaan itu adalah siap menerima perubahan. Apa toh di dunia ini yang tidak berubah, Ibu Bapak? Ya optimis, ya optimis, tetapi harus realis. Realis itu nyatanya piye toh? Kalau nyatanya sakit ya diakui sakit. Jangan sehat, aku sehat. Lah kalau sehat ya tidak mau berobat karena tidak mengakui bahwa ada sakit. 4 kebenaran Arya adalah akui dulu ada duka, cari sebabnya, baru ada obatnya. Kalau tidak mau mengakui sakit tapi seolah-olah sehat. Guru Agung kita mengatakan, ya kelahiran ini membawa jara damombi, jara anatito, saya akan menjadi tua, saya tidak bisa menghindari jadi tua. Siapa tahu yang bisa menghindari jadi tua? Maran biadi damombi, biadi anatito. Suatu saat saya akan sakit, saya tidak bisa menghindari sakit. Dan terakhir kematian. Tidak ada orang yang belum pernah mati, belum pernah ada. Kedudukan, kekayaan, kemuliaan, materi, ya. Apalagi kesehatan juga, apa toh yang kekal? Tidak ada. Siap menerima perubahan membuat kita tentram, enggak penasaran. Sakit ya sakit, tua ya tua. Menjelang kematian kalau kita sedang menyadari, wah ini sudah waktunya, ya terimalah. Tidak usah bertahan. Karena Anda kalah dengan hukum alam. Yang menang itu hukum alam, bukan keinginan Anda, bukan optimisme Anda, tetapi hukum alam itulah yang menang. Karena itu Dhamma mengajarkan, terimalah perubahan. Mengertilah hukum alam, mengertilah kehidupan dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Kalau Anda mempunyai kebijaksanaan Dhamma, Anda bisa bertahan. Dalam bahasa Pali dikatakan jiwa tewapi sapanyo api wita parikaya, jiwa tewapi sapanyo. Kalau Anda punya panya sapanyo, atik wita parikaya, Anda tidak akan hancur. Andai kata usaha Anda hancur, andai kata ekonomi Anda menurun, andai kata kesehatan Anda menurun, kalau Anda punya wisdom, Anda tidak akan hancur mental Anda. Saya siap menerima perubahan. Dengan demikian hidup Anda akan tentram. Anda tidak menderita. Biar perubahan terjadi, tetapi jangan sampai menderita. Agama Buddha bisa menghentikan penderita, bisa menghentikan perubahan? Tidak bisa. Perubahan adalah hukum alam. Tetapi agama Buddha mengajarkan kita bisa menghentikan penderitaan. Menghentikan perubahan sih tidak. Menghentikan penderitaan bisa. Karena yang membuat penderitaan itu pikiran kita sendiri. Selamat merayakan Katina, berdana kepada Sangga di bulan Katina setahun sekali ini. Semoga saudara maju memiliki 7 kekayaan Arya. Sadadanang, sila danang, hiri otapi yang danang, sutta danan cak cago cak panyawe satanang danang. Mempunyai keyakinan, mau belajar, berhenti berbuat buruk, punya rasa malu, rasa takut akan akibat keburukan, bisa memotong
ikatan-ikatan yang tidak berguna, yang sangat tidak berguna, dan siap menerima perubahan. Semoga Anda bahagia. Terima kasih.